Jadi yang kemarin kita bicarakan, itu adalah ruang vektor khusus yaitu Rn, ya. Ruang vektor khusus yaitu Rn, ya. Kemudian di Rn ini kita definisikan perkalian titik, ya. Tentu ini mempunyai jumlahan, perkalian skalar, kemudian kita tambahkan perkalian titik, ya. Jadi ini yang ini adalah perkalian skalar, ya, perkalian skalar, ya. Yang ini perkalian titik, ya. Perkalian titik. Nah, perkalian titik kemudian kita definisikan dulu, ya. Perkalian titik antara dua vektor di Rn, vektor U1, U2, U3, UN dengan V1, V2, V3, Vn. Perkalian titiknya adalah U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah UN kali Vn. Suatu bilangan real, ya. Itu disebut perkalian titik yang kemarin sudah kita bicarakan, ya. Nah, sekarang apa yang mau kita bicarakan? Sekarang kita mau membicarakan yang lebih umum, ya. Rn-nya sekarang kita ganti ruang vektor V, ya. Mempunyai operasi jumlahan, perkalian dengan skalar. Nah, kalau di Rn itu perkalian titik, sekarang perkalian titiknya itu kita sebut perkalian dalam, ya. Lambangnya seperti ini, kurung siku, koma, ini, ya. Seperti gambar orang ini, ya. Nah, ya. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Ruang vektornya tidak ditentukan, ya. Kalau tadi ruang vektornya tertentu, yaitu Rn, elemennya tertentu, ya, yaitu n tuple, ya. U1, U2, U3 titik-titik UN. Ya, kalau sekarang ruang vektor ini tidak, elemennya apa? Tidak ditentukan, ya. Bisa vektor, bisa matriks, bisa fungsi, bisa lainnya, ya. Jadi tidak kita tentukan. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan perkalian ini seperti perkalian titik. Ya, kalau perkalian titik karena elemennya itu sudah tertentu, maka bisa kita definisikan, ya, dua vektor di Rn kalau dikalikan titik sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 ditambah titik-titik UN Vn, ya. Tapi kalau sekarang ruang vektornya itu umum, abstrak, tidak tertentu, elemen-elemennya apa ini, ya, tidak bisa kita mendefinisikan perkalian dalam ini dengan mengalihkan
vektor-vektor di sini karena tidak ditentukan elemennya. Ya. Nah, lalu caranya bagaimana? Caranya seperti ketika mendefinisikan ruang vektor V, ya, yaitu dengan menentukan sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh ini. Ya. Mengerti ya? Mendefinisikannya tidak dengan bagaimana cara mengalikannya, tetapi mendefinisikannya dengan menentukan ini adalah perkalian yang harus memenuhi sifat-sifat tertentu. Ya. Nah, oleh karena itu, maka kita langsung ke definisi 551. Ya. Ini definisinya. Ya. Ruang vektor P adalah ruang vektor. Ya. Jadi kita tidak mengetahui V itu anggotanya apa ya. V adalah ruang vektor. Ruang vektor kemarin didefinisikan juga menggunakan sifat-sifatnya kan, harus memenuhi 8 sifat kan, masih ingat ya. Tidak bisa ditentukan seperti ketika kita membahas Rn. Ya. Nah, mengikuti cara mendefinisikan V, sekarang kita mendefinisikan perkalian dalam ini. Ya. Jadi ruang vektor ini dilengkapi dengan operasi jumlahan dan operasi perkalian dengan skalar seperti biasa. Ya, kemudian ditambah satu operasi lagi yaitu operasi perkalian dalam. Ya. Definisinya bagaimana? Dua vektor X dan Y di ruang vektor V, perkalian dalamnya menghasilkan skalar, ya, seperti perkalian titik. Ya. X dan Y vektor di V kalau dikalikan dengan perkalian dalam akan menghasilkan skalar atau bilangan real yang ditulis dengan lambang seperti ini. Ya, kurung siku vektor X, vektor Y. Jadi ini adalah bilangan real ya, jangan lupa. Nah, kalau kamu bandingkan dengan kemarin, dengan yang sudah kita bahas kemarin, kalau perkalian titik itu vektor X kali titik vektor Y. Ya, ini di Rn ya. Nah, sekarang kita perluas menjadi vektor X kali dalam vektor Y. Ya. Nah, kalau di Rn, ini didefinisikan dengan cara menentukan hasilnya. Ini kalau dikalikan ini hasilnya apa? Ya, yaitu X1 kali Y1 tambah X2 kali Y2 tambah titik-titik Xn kali Yn. Ya, kalau ini tidak ditentukan dengan, tidak didefinisikan dengan menentukan hasilnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya X itu apa, Y itu apa. Ya, jadi tidak bisa dengan cara seperti ini. Lalu caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Dengan menentukan bahwa perkalian ini harus memenuhi 4 syarat. Ya, ini persis seperti, jadi saya hapus dulu. Kesamaannya adalah dua-duanya baik X kali titik Y menghasilkan bilangan real ya.
X kali dalam Y juga menghasilkan bilangan real. Ya. Hanya cara mendefinisikan perkalian dalam tidak seperti mendefinisikan perkalian titik, ya. Tidak seperti ini, ya. Kalau ini mendefinisikannya dengan menentukan hasil kalinya sama dengan apa, gitu ya. Kalau ini tidak dengan mengatakan hasil kalinya adalah bilangan real yang bagaimana, tidak. Tetapi hasil perkalian ini harus memenuhi 4 sifat. Ya, seperti ketika kita mendefinisikan ruang vektor. Ya, itu cara mendefinisikan suatu sistem yang abstrak, ya, dalam matematika. Sistem abstrak artinya apa? Sistem abstrak artinya elemen-elemennya tidak ditentukan, ya. Yang ditentukan apanya? Yang ditentukan adalah sifat-sifatnya, ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kamu mempunyai ruang vektor P, maka pada ruang vektor itu dapat didefinisikan perkalian dalam antara vektor X dan vektor Y yang merupakan bilangan real yang ditulis dengan cara ini dan harus memenuhi 4 sifat. Nah, kalau kamu masih ingat, 4 sifat ini kita ambil dari mana? 4 sifat ini kita ambil dari sifat-sifat perkalian titik, ya. Kalau kamu masih ingat pada halaman 213, ya, perkalian titik di Rn mempunyai 4 sifat, yaitu komutatif, distributif, homogen, kemudian non negatif. Nah, 4 sifat. Ya. Nah, 4 sifat itu kita ambil sebagai sifat-sifat yang mendefinisikan perkalian dalam, ya. Harus memenuhi sifat komutatif, distributif, homogen, non negatif. Ini persis sifat-sifat perkalian titik. Kita pakai di sini, ya. Supaya apa? Supaya ini menjadi perluasan dari perkalian titik. Artinya perkalian titik itu adalah kejadian khusus dari perkalian dalam, ya. Nah, jadi sekali lagi jangan lupa tulisan X, Y ini adalah bilangan real ini, ya. Ini bilangan real, ya, bilangan real ini. Jangan lupa, ya, ini perkalian dalam 2 vektor di ruang vektor P. Hasil perkalian dalam itu adalah bilangan real, ya. Jadi sekali lagi mendefinisikan perkalian dalam itu tidak dengan cara menentukan apa hasil kalinya, tetapi dengan menentukan apa sifat-sifat yang harus dipenuhi, ya. Kalau perkalian titik itu definisinya adalah menentukan hasil kalinya. Hasil kalinya adalah U1V1 tambah U2V2 tambah titik-titik UNVN, ya. Itu hasil kalinya. Nah, itu memenuhi 4 sifat, ya. Kalau ini tidak. Kalau ini hasil kalinya perkalian dalam itu tidak ditentukan dengan mendefinisikan hasil kalinya apa, tetapi
harus memenuhi 4 sifat, yaitu seperti sifat-sifat perkalian titik, komutatif, X kali Y dengan Y kali X menghasilkan bilangan real yang sama. Ya. X kali Y plus Z sama dengan X kali Y ditambah X kali Z. Ya, ini tambahan bilangan real ini ya. Kalau ini tambahan vektor. Ya. Jumlahan vektor, ini jumlahan bilangan real. Sx kali Y sama dengan S kali X kali Y. Ya. Kemudian X dikalikan dengan dirinya sendiri tidak pernah negatif, ya, positif atau nol. Kemudian yang terakhir, ini kan positif atau nol. Ya. Kapan dia nol? Dia itu nol jika dan hanya jika X-nya ini adalah vektor nol. Ya, dalam ruang vektor ini. Ruang vektor ini selalu mempunyai vektor nol. Ya. Nah, ruang vektor yang dilengkapi dengan perkalian dalam ini disebut ruang perkalian dalam. Ya. Jadi ruang perkalian dalam itu abstrak ya, karena elemennya itu bisa bervariasi asalkan memenuhi 4 sifat ini. Ya. Asalkan memenuhi semua sifat ini. Ya. Nah, contoh yang pertama tentu saja kalau V-nya ini sama dengan Rn ya. Contoh yang pertama tentu saja kalau ruang vektor ini adalah Rn ya. Kemudian perkalian dalamnya adalah perkalian titik ya. X kali Y sama dengan X1Y1 tambah X2Y2 tambah XN memenuhi 4 sifat ini, yaitu halaman 203 ya, sudah dibuktikan memenuhi 4 sifat ini. Ya. Jadi Rn adalah ruang perkalian dalam ya, yang khusus ya, ruang perkalian dalam karena mempunyai suatu perkalian yang memenuhi 4 sifat tersebut ya. Nah, kalau kita mempunyai ruang vektor abstrak, maka ruang vektor ini bisa bervariasi ya. Kalau Rn kan hanya Rn saja, tidak ada lainnya ya, hanya Rn saja yang kita bahas ya. Nah, kalau V ruang vektor ini seperti yang sudah kita pelajari ya, ruang vektor itu bisa bermacam-macam ya, karena ini adalah ruang vektor yang abstrak. Nah, oleh karena itu banyak contohnya dari ruang perkalian dalam ya. Contoh lain. Ya, contoh lain. Nah, contoh lain kita V-nya kita ambil R2 ya. V-nya kita ambil ruang vektornya R2. Tetapi perkaliannya bukan perkalian titik ya. Kalau perkalian titik, maka kalau perkalian titik maka X kali titik Y sama dengan apa?
Clara Octavia. Kalau perkalian titik, X kali di R2, X kali Y sama dengan apa? X1 dikali Y1 ditambah X2 dikali Y2. Ya. Ya. Nah, kalau di R2 itu, ini R2 ya, kita definisikan perkalian titik ini, maka ini merupakan ruang perkalian dalam ya, sudah dibuktikan di contoh 552. Ya, kalau di R2 ini kita definisikan perkalian titik ini, maka ini merupakan perkalian dalam karena perkalian titik ini memenuhi 4 sifat tersebut. Ya. Nah, tetapi di R2 ini bisa kita definisikan perkalian lainnya, ya. Tidak harus perkalian titik, ya. Nah, misalnya ini perkalian ini, ya. X-nya ini, Y-nya ini, X kali dalam Y sama dengan X kali A. A-nya ini ya, A-nya matriks ini ya. A-nya matriks ini. A-nya matriks ini. Nah, coba kita cek ya. A. Matriks A kali vektor Y sama dengan matriksnya 2, 1, 1, 3. Ya. Sedangkan Y-nya adalah Y1, Y2. Sama dengan apa? Cecilia Natasha. Ini matriks kali matriks ini ya. Iya, Sama dengan apa ini kalau dikalikan ini? 2Y1 Apa? 2Y1 Y2 Y2, koma atau apa? Mengalihkan matriks kok nggak bisa. 2Y1, apa? tambah Romo. Tambah, Y2 terus Y1 ditambah Y1 ditambah 3Y2. 3Y2. Ya, jadi ini matriks berapa kali berapa? Cecilia? 2 kali 2. 2 kali 2. Ini matriks berapa kali berapa? 1 kali 2. Ngawur. 2 kali 1. 1 kali 1. Maaf, Romo. Apa? Ini matriks berapa kali berapa? 2 kali 1. 2 kali 1. Berapa baris ini? 2. 2. Berapa kolom? 1, Romo. 1. Jadi 2 kali 2 dikalikan 2 kali 1. Hasilnya apa? Matriks apa? 2 kali 1. 2 kali 1. Ini
Berapa kali berapa nih materi sini? 2 kali 1. 2 kali 1, 2 baris, 1 kolom. Ya. AY sama dengan ini. Ya. Nah, kemudian X kali titik AY. Ya. X kali titik AY sama dengan apa? Mutiara. X-nya ini. AY-nya ini. X kali titik AY apa? Mutiara. X1. Yang keras? X1. X1. Dalam kurun dikali 2Y1 plus Y2. 2Y1 plus Y2 Ditambah X2 X2 kali Y1 plus 3Y2. Oke, betul ya. Ini perkalian titik ya. Jadi kalau kamu punya X1, X2 lalu AY sama dengan ini koma ini ya, ini kan kalau ditulis dengan notasi n-tuple kan sama dengan 2Y1 ditambah Y2, Y1 ditambah 3Y2 ya. Nah, kemudian X-nya ini kali titik dengan ini ya. Jadi X1 kali ini ditambah X2 kali ini. Ya, ini perkalian titik ya. Perkalian titik ya. Perkalian titik yang kemarin kita pelajari ya. Jadi ini perkalian titik ya. Sama dengan X1 kali 2Y1 sama dengan apa? 2X1 Y1 ya. Ditambah X1 Y2 ya. Ditambah X2 Y1 ya. Ditambah apa lagi? 3X2 Y2 ya. Nah, itulah ini ya. Ini ya. Jadi X kali dalam Y sama dengan X kali titik AY sama dengan 2X1Y1 ditambah X1Y2 ditambah X2Y1 ditambah 3X2Y2. Dari mana? Dari sini ya. Dari sini asal-usulnya nih ya, asal-usulnya. Jadi ini perkalian titik ya. Perkalian dalam didefinisikan menggunakan perkalian titik. Nah, tetapi tugas kita adalah membuktikan bahwa perkalian ini memenuhi 4 sifat tadi ya. Nah, kalau perkalian titik di R2 sudah jelas memenuhi 4 sifat ya. Tapi kalau dua vektor ini dikalikan dengan cara seperti ini, hasil kalinya seperti ini, apakah ini merupakan perkalian dalam atau bukan? Begitu ya masalahnya. Mengerti ya? Jadi kalau kita mendefinisikan
perkalian titik antara dua vektor ini sudah jelas memenuhi 4 sifat ya, jadi perkalian dalam. Tetapi kalau dua vektor ini dikalikan dengan cara seperti ini, hasil kalinya seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah perkalian seperti ini memenuhi sifat 1, 2, 3, 4. Kalau memenuhi berarti perkalian ini adalah perkalian dalam. Ya, mengerti ya? Karena definisi perkalian dalam adalah perkalian dua vektor di ruang vektor yang menghasilkan bilangan real dan memenuhi 4 sifat tersebut. Ya, kalau kamu disuruh menyelidiki apakah ini perkalian dalam, apa yang kamu lakukan? Ya, memeriksa apakah 4 sifat ini dipenuhi apa tidak. Ya, kalau dipenuhi berarti perkalian dalam. Ya. Kalau perkalian dalam berarti R2 dengan perkalian seperti ini merupakan ruang perkalian dalam. Ya. Nah, kita cek ini pada halaman berikutnya, diuji satu persatu ya. Sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, sifat keempat. Apakah semua sifat dipenuhi apa tidak? Ya. Sifat pertama jelas ya. X, Y X, Y sama dengan ini ya. Ini tadi sudah kita lihat ya. 2x1y1 ditambah x1y2 tambah x2y1 tambah 3x2y2 ya. Nah, ini ya. Kalau membuktikan ini sama dengan ini itu dalam matematika biasanya tidak dengan cara ruas kiri dikerjakan, ruas kanan dikerjakan, lalu hasilnya sama. Tidak demikian ya. Jadi ini saya coret ya. Ini saya coret. Ya. Jadi X, Y sama dengan 2, tadi definisi di atas ya, 2x1y1 ditambah x1y2 tambah x2y1 ditambah 3x2y2 ya, sama dengan ini bilangan real ya, 2x1y1 sama dengan 2x1y1 sama dengan, nah, sama dengan 2. Coba kita tulis saja. Dua Y1X1 ini sama dengan sama dengan 2 Y1X1, karena ini perkalian bilangan real ya. X1 kali Y1 sama dengan Y1 kali X1, karena ini perkalian bilangan real biasa. Ya.
ditambah Y2X1 ditambah Y1X2 ditambah 3Y2X2. Ya. Perkalian bilangan real bersifat komutatif. Ya. Sama dengan 2Y1X1 ditambah ini ya, ini dengan ini kita balik ya, ditambah Y1X2 ditambah Y2X1 ditambah 3Y2X2. Melihat ya, apa yang saya lakukan? Ini dengan ini ditukar tempat ya. Ini dipindah ke kiri, ini dipindah ke kanan. Ini 3Y2X2. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini sama dengan apa? Siapa yang tahu? Yang terakhir ini sama dengan apa? Siapa yang tahu? Ebenezer. Yang terakhir ini sama dengan apa? 2Y1X1 ditambah Y1X2 ditambah Y2X1 ditambah 3Y2X2 sama dengan apa, Eben? Oh, tinggal ditukar itunya ya, Rom. Sama dengan apa? 2X1 Y1. Sama dengan apa? Ini seluruhnya ini. Sudah tidak usah ditukar lagi, sudah ditukar. Lihat definisi di atas tadi. Kalau X, Y, definisinya ini. Ya kan? Nah, kalau ini, apa ini? Kalau X kali Y, definisinya ini. 2X1, Y1, ditambah X1, Y2, ditambah X2, Y1, ditambah 3X2, Y2. Nah, kalau sekarang seperti ini apa ini? Oh, berarti Iya. perkalian dari Y sama koma X itu. Ya, begitu ya. Gitu. Jadi ini tidak lain daripada Y, X ya. Melihat jadi saya kembali ke sini lagi ya. Oh, berubahnya gimana? Kembali ke sini, ini adalah X, Y sama dengan ini. Ini definisi yang di depan tadi ya. Nah, X, Y sama dengan ini. Ini definisi di depan tadi ya. Kemudian perkalian bilangan real bersifat komutatif menjadi ini. Kemudian ini dan ini kita tukar tempat menjadi ini. Kemudian ini adalah Y, X ya, menurut definisi di depan tadi. Nah, jadi X, Y sama dengan Y, X ya. Kalau membuktikan X, Y sama dengan Y, X jangan seperti ini ya. Jadi kalau kamu dalam matematika ya, metode pembuktian, kalau kamu mau membuktikan
A itu sama dengan B, dalam matematika metodenya tidak A sama dengan sekian, sama dengan sekian, sama dengan sekian, lalu B sama dengan sekian, sama dengan sekian, sama dengan sekian, lalu akhirnya ini dengan ini sama. Jadi A sama dengan B. Ya, metode pembuktian tidak boleh seperti ini. Ya. Metode pembuktian di dalam matematika tidak boleh seperti ini, ya. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh ruas kiri dikerjakan menghasilkan ini, ruas kanan dikerjakan menghasilkan ini dan ini sama, jadi A sama dengan B. Ya. Secara logika tidak ada salahnya, tetapi hanya secara metode saja. Ya. Metode pembuktian itu harus dari kiri ke kanan, ya, atau dari kanan ke kiri. Dari satu ruas menghasilkan ruas yang lain. Jangan kedua ruas dikerjakan. Ya, seperti ini ya. Ini bukti ini tidak baik karena ruas kiri dikerjakan menghasilkan ini, ruas kanan dikerjakan menghasilkan ini. Sama. Ini dengan ini sama. Tidak demikian ya, tetapi demikian. Ruas kiri sama ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, ini ruas kanan ya. Ruas kiri menghasilkan ruas kanan. Begitu cara membuktikannya ya. X, Y sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Nah, jadi X, Y sama dengan Y, X. Begitu cara membuktikan dalam ini metode ya, metode pembuktian dalam matematika tidak boleh dengan cara mengerjakan kedua ruas. Lalu ketemu di tengah. Ini kedua ruas dikerjakan, ketemu di tengah. Ya, jangan begini ya. Ruas kiri menghasilkan ruas kanan. Nah, itu metode yang benar ya. X, Y sama dengan Y, X. Oke. Lalu yang kedua ini betul cara mengerjakannya ya. Ruas kiri menghasilkan ruas kanan. Nah, ini harus seperti ini caranya ya. Jangan ruas kiri dikerjakan, ruas kanan dikerjakan, ketemu di tengah-tengah sama, jangan ya. Ruas kiri menghasilkan ruas kanan. Ya, caranya bagaimana? Nah, X adalah X1, X2, Y1, Y2, Z adalah Z1, Z2. Ya, sekarang ingat kita menggunakan definisi ini ya. Jangan lupa kita menggunakan X kali Y sama dengan 2X1 Y1 ditambah X1 Y2 ditambah X2 Y1 ditambah 3X2 Y2. Ini ya definisinya. Ya. Kalau perkalian titik kan X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 selesai. Ya. Kalau perkalian ini 2X1 kali Y1 ditambah X1 kali Y2 ditambah X2 kali Y1 ditambah 3X2 kali Y2. Ya. Nah, sekarang ini. Sekarang ini X kali Y tambah Z. Jadi langkah pertama kita harus menghitung dulu Y tambah Z ya. Kita harus menghitung dulu Y tambah Z. Karena di sini
X kali Y tambah Z. Ya, jadi Y tambah Z itu apa? Ya. Y ditambah Z itu apa? Siapa yang tahu? Veronica Febri. Y tambah Z sama dengan apa? Febri. Y tambah Z sama dengan apa, Febri? Apa? Tidak dengar? Febri? Febri nggak kedengaran suaranya. Y1 tambah Z. Apa? Y1. Y sama dengan apa tadi? Y1. Y1. Y2. Wah, jadi Z sama dengan ini. Lalu Y tambah Z sama dengan Y1 tambah Z. Z1, Y2 tambah Z2. Y2 ditambah Z2. Oke. Nah, sekarang X-nya tadi sudah dikatakan di atas. X-nya adalah X1, X2 ya. Oke. Nah, sekarang kita mengalihkan X ini dengan Y tambah Z. Berarti kita mengalihkan ini dengan ini. Mengerti? Ini dikalikan dengan ini. Menggunakan definisi ini ya. Menggunakan definisi ini. Jadi sama dengan apa? X1 X1 Y1 plus Z1 ya. Ini kan definisinya 2X1, Y1 kan? Berarti 2X1 2X1 Y1 ditambah Z1 ditambah X1 kali ini ya, Y2 plus Z2 ditambah X2 kali ini Y1 plus Z1 ditambah 3 kali X2 kali ini Y2-nya ini ya. Mengerti ya? Lalu kita hitung ya. Dan kita pisah-pisahkan ya. 2Y1 ini bilangan real semua ya. 2X1 Y1 ditambah X1 Y2 itu ini, X2 Y1 itu ini, kemudian 3X2 Y2 ini ya. Jadi kita pisahkan ya. 2X1 Y1 itu ini, X1 Y2 itu ini, X2 Y1 itu ini, 3X2 Y2 itu ini. Menjadi satu suku di sini ya. Kemudian sisanya 2X1 Z1 ini. Ya. Kemudian X1 Z2 ini. X2 Z1 ini. 3X2 Z2 ini. Ya. Pisahkan menjadi dua suku besar. Ini adalah X kali Y, ini adalah X.
ini adalah X kali Y, ini adalah X kali Z. Ini salah cetak ya. Jadi ini bukan X kali Y, tapi ini adalah X kali Z ya. Jadi sifat kedua dipenuhi ya. Sifat kedua yaitu sifat distributif dipenuhi. Nah, sekarang sifat ketiga para pembaca diharap mencoba. Sifat ketiga adalah ini SXY sama dengan SX, Y. Sifat mungkin ya. SX Y sama dengan S kali X, Y. Oke. Nah, ini X kali Y-nya ini. Jangan lupa ya. X kali Y-nya ini. Ya. Nah, kemudian X-nya ini. X-nya ini. Ya. X-nya ini. Jadi SX-nya apa? S X sama dengan Desinta sama dengan SX1, SX2. betul. SX1, XX2 betul. Kemudian SX, Y dikalikan sama dengan Regina. SX-nya ini, Y-nya ini. SX-nya ini, Y-nya di atasnya ini. Y-nya ini. SX, Y sama dengan apa Regina? Saya bantu. 2 apa Regina? 2 SX1 Betul. Y1 2XX1 kali apa? Y1 Y1 ditambah SX1 Y2 SX1 Y2 tambah SX2 tambah Y1 SX2 Y1 ditambah 3 SX2 Y2 kali SX2 Y2 3 kali X SX2 kali Y2. Oke. Sama dengan, nah, ini perkalian bilangan real biasa ya. Ini perkalian bilangan real bersifat komutatif, bersifat asosiatif, bersifat distributif dan sebagainya ya. Ini ada S, ini ada S, ini ada S, ini ada S ya. Jadi kalau kita menggunakan sifat distributif, S A ditambah S B sama dengan apa? Maria Adriani. Maria siapa itu ya? Sampingnya Skolastika itu. SA tambah SB sama dengan apa? Maria. Maria siapa itu ya? Maria Goretti Romo. Maria Goretti. Silahkan Maria Goretti. SA tambah SB sama dengan apa? S dalam kurung A tambah B. Ya, ini namanya sifat apa? Maria Goretti. Sifat distributif.
Sifat distributif. Maria Goretti, kenapa kok ikut Skolastika? Kamera saya error, Romo. Error, oke. Iya. Nah, sekarang ini ada S, ini ada S, ini ada S, ini ada S. Ini kan seperti ini ya. Ini ada S, ini ada S, S-nya dikeluarkan menjadi A plus B ya. Nah, ini ada S, S-nya kita keluarkan ya. Dengan sifat distributif, S-nya kita keluarkan. Nah, menjadi apa? Nanda, Nurianda, S-nya keluarkan semua. Menjadi apa Nanda? 2S kali 2x1y1 2x1y1 betul ditambah s dalam kurung x1 S-nya sudah dikeluarkan di sini. S-nya sudah dikeluarkan. x1y2 1y2 ditambah x2y1 tambah 3. 3x2y2 Oke. Sama dengan S kali apa? Maria Octavia. Claudia. S kali apa ini? 2x1y1, x1y2. Ini sama dengan apa ini? Maria, Claudia, ada banyak Maria di sini ya. Sama dengan apa? Maria? Kali perkalian dalam X, Y. Nah, betul ya. X kali Y ya. Jadi sifat homogen terbukti ya. S X kali Y sama dengan S X kali Y ya. Sifat ketiga terbukti ya. Sifat ketiga terbukti. Lalu sifat keempat. Sifat keempat ada di sini. Sifat keempat ini ya. Ada 2, 4A dan 4B. X kali X lebih besar sama dengan 0. Sama dengan 0 jika dan jika X sama dengan 0. Ya. Oke. Yang pertama, kita hitung dulu X kali X. Ya. X kali X sama dengan 2x1 kali x1. Ya. 2x1 kuadrat. Ditambah x1 kali x2. Ditambah x2 kali x1 kan. Sama. Menjadi 2x1 x2. Mengerti? Ditambah 3x2 kali x2 jadi 3x2 kuadrat. Ya. Nah. Kemudian kita ubah menjadi ini ya. Kita ubah menjadi ini ya. Bagaimana cara mengubahnya? Ini di SMA diajarkan disebut melengkapkan kuadrat ya. Melengkapkan kuadrat. Kalau duanya kamu keluarkan, ini menjadi apa? X1 kuadrat ditambah X1 X2 ditambah 3/2 X2 kuadrat ya. Mengerti? Ya, duanya dikeluarkan ya dengan sifat distributif X1 kuadrat, X1 plus X2 kuadrat ditambah 3/2 X
2 kuadrat ya, sama dengan 2 kali X1 kuadrat ditambah X1 kali X2 ditambah kalau mau melengkapkan kuadrat ini harus menjadi 1/4 X2 kuadrat ya. 1/4 ini kan kuadratnya dari setengah ya. Nah, padahal X2 kuadrat itu 6/4 ya. 6/4. Ini 3/2 sama dengan 6/4 ya. 6/4 itu adalah 1/4 ditambah berapa? Siapa yang tahu? Ini kan 6/4 ini ya. Nah, 6/4 adalah 1/4 ditambah berapa? 5/4, Om. 5/4, betul sekali, Justin. 5/4 X kuadrat ya. Sama dengan ditulis di atas ini ya, yang kosong ya. 2 kali X1 kuadrat ditambah X1 kali X2 ditambah 1/4 X2 kuadrat ya, ditambah distributif ya, ditambah 2 kali 5/4 X kuadrat. Mengerti nggak? Distributif ya. Distributif berarti 2 kali ini ditambah 2 kali ini. Ya. 2 kali ini. Oke. Nah, sama dengan 2 kali apa? Siapa yang tahu sekarang? X1 kuadrat ditambah X1 kali X2 ditambah 1/4 X2 kuadrat sama dengan apa? Untuk kuadrat ini ya. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi ini sama dengan apa kuadrat? Siapa yang tahu? X1 tambah X2/2 dikuadratkan. Oke, X1 ditambah setengah X2 ya. Setengah X2 kuadrat. Mengerti? Bentuk kuadrat itu ya. Karena ini X1 kuadrat ditambah 2 kali ini adalah X1 X2 ditambah 1/4 X2 kuadrat ya. Kemudian ditambah ini 2 kali 5/4 itu adalah 5/2 ya. Ditambah 5/2 X2. Ini kurang 2 ya, X2 kuadrat. Nah, inilah ini ya yang ditulis di sini ya. 2 X1 plus setengah X2 kuadrat ditambah ini ya. Jadi saya menjelaskan dari mana ini asal usulnya. Kalau di SMA ini disebut melengkapkan kuadrat ya. Jadi ini dilengkapkan kuadratnya. Jadi sekarang kita jadi yang saya jelaskan ini adalah menjelaskan ini loh asal usulnya ini ya. Ini adalah ini ya.
Jadi X kali X sama dengan 2 kali sekian kuadrat ditambah 5/2 kali sekian kuadrat ya. X1, X2 bilangan real kuadrat. Kuadrat itu selalu apa kalau bilangan kuadrat itu selalu apa? Siapa? Bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya bagaimana? Tidak negatif, Om. Tidak negatif ya. Jadi ini adalah lebih besar atau sama dengan 0 karena kuadrat ya. Dikuadratkan tidak bisa negatif, kuadratkan tidak bisa negatif, tidak negatif ditambah tidak negatif tetap tidak negatif ya. Jadi bagian A sudah terbukti ya. Bagian A bagian A ini sudah terbukti lebih besar atau sama dengan 0. Sekarang ini yang dari kanan ini jika dan jika, yang dari kanan ke kiri mudah ya. Jika X sama dengan 0, ya, jika X sama dengan 0 vektor, ya, perkaliannya jika X sama dengan 0 vektor berarti ini X, X sama dengan 0 ya, karena ini 0, 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 ini 0. Jadi ini perkalian di jumlah ini hasilnya 0, jadi X, X sama dengan 0 ya. Jadi kalau X adalah 0 vektor, ya, untuk X sama dengan 0 vektor, maka X, X sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang sebaliknya, kalau X, X sama dengan 0, ya, perhatikan ini. Ya, kalau X, X sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Ya, karena X, X sama dengan ini. Ya. Kalau X, X sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, bilangan 0. Ya. Loh, padahal ini kuadrat ya. Padahal ini kuadrat. Ini lebih besar atau 0, ini lebih besar atau 0. Ya. Lebih besar atau 0 ditambah lebih besar atau 0. Hasilnya 0. Kesimpulanmu apa? Ini tidak bisa negatif loh ya. Kalau ini positif, ini negatif bisa 0 ya. Tapi ini tidak ada yang negatif. Ini tidak negatif, ini tidak negatif ya. Positif atau 0. Kalau positif ditambah positif, positif. Positif ditambah 0, positif. 0 ditambah positif, positif. Nah, tinggal satu kemungkinan yang terakhir yaitu 0 ditambah 0. Ya, jadi ini 0, ini 0. Ya. Ngerti nggak? Ini kan positif atau 0 ya. Ini positif atau 0, hasilnya harus 0. Premisnya, ya. Positif atau 0. Kalau ini positif ditambah positif, positif. Positif ditambah 0, positif. 0 tambah positif, positif. Nah, yang terakhir 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya. Jadi kemungkinannya hanya ini 0, ini 0. Nah, kalau ini 0, berarti X2-nya 0. Kalau X2-nya 0, berarti X1-nya ditambah 0 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Berarti X ini adalah 0 vektor. Ya. Nah, jadi terakhir itu dibuktikan kalau X sama dengan vektor 0, X, X sama dengan 0, dan sebaliknya kalau X, X sama dengan 0, maka X1 0, X2 0, jadi X adalah 0 vektor. Jadi kesimpulan akhir perkalian ini
memenuhi 4 sifat perkalian dalam. Jadi ini adalah perkalian dalam. Ya, begitu ya. Jadi perkalian titik itu adalah perkalian dalam, ini juga perkalian dalam. Jadi kamu di R2 itu bisa mendefinisikan beberapa kemungkinan perkalian dalam ya. Tadi bisa kita definisikan perkalian titik adalah perkalian dalam. Ini perkalian seperti ini juga perkalian dalam ya, karena memenuhi keempat sifat yang dipersyaratkan. Nah, itulah belajar ruang abstrak, ya, ruang yang elemennya tidak ditentukan, yang ditentukan adalah sifat-sifatnya. Ya, nanti kamu akan belajar seperti ini dalam kuliah aljabar abstrak. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan tidak? Lalu bawahnya masih ada contoh-contoh lain yang nanti bisa dibaca sendiri ya. Itu juga contoh-contoh ruang perkalian dalam. Ada pertanyaan, Justin? Iya, untuk yang tadi kan kita mendefinisikan ruang perkalian dalamnya dengan ruang vektor masih di Rn. Kalau misalnya kita pakai ruang vektor yang lain, misalnya n kali n itu bisa juga nggak? Oh ya bisa sekali, tapi ya harus hati-hati mendefinisikan ininya ya perkaliannya. Pada Bisa saat sekali. mendefinisikannya itu diberikan di soal atau kita Ya, definisikan diberikan sendiri? di soal ya, diberikan di soal. Diberikan di soal, misalkan X-nya ini adalah matriks seperti pada UTS itu ya. Y-nya adalah matriks, lalu matriks X kali matriks Y adalah bilangan real ya, yang bagaimana? Lalu kamu harus membuktikan bahwa perkalian itu memenuhi 4 sifat ini. Ya, tidak harus Rn ya. Rn ini yang paling mudah sebagai contoh ya. Fungsi juga bisa ya, karena pada bagian terakhir ini sudah kita bahas kan, ada ruang vektor fungsi kan. Nah, ini ruang fungsi. Nah, ini ruang vektor fungsi. Anggota-anggotanya fungsi ya. Nah, ini perkalian dalamnya seperti ini. Ini vektor F kali vektor G sama dengan akar Fx kali Gx dx. Ya. Nah, ini adalah ruang perkalian dalam ya, karena sifat-sifat 4 sifat itu dipenuhi ya. Ini contoh sifat distributif ya. Semua sifat itu dipenuhi ya, sehingga merupakan perkalian ini merupakan perkalian dalam. Ya, ini yang ditanyakan oleh Justin ya. Di sini vektor-vektornya bukan Rn lagi ya. Vektor-vektornya adalah ruang vektor fungsi ini ya. F itu fungsi, G itu fungsi. Gitu, Justin. Baik, Romo. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau bertanya? Renat, mau tanya apa? Masih belum ada Romo untuk materi yang ini. Sudah ke toilet belum kamu? Udah tadi. Langganannya toilet ya. Jam biologisnya memang gitu Romo. Jam biologis. Maria dan Skolastika itu berdua di sana. Di ruang mana itu, Skolastika? Di ruang diskusi yang nomor 2, Romo, di atas. Oh, perpustakaan di atas. Ya, betul. Oke. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Kristantinaku, tanya apa? Untuk sekarang belum, Romo. Oke. Kalau begitu kita akhiri.
Lalu minggu depan kita selesaikan ruang perkalian dalam, masih ada sedikit ya, halaman 251 ya, 251. Oh, maaf, 255 ya, masih berapa sifat yang sekarang, yang kemarin sudah kita definisikan, itu juga bisa didefinisikan pada ruang perkalian dalam, yaitu panjang vektor, sudut, jarak, lalu algoritma Gram-Schmidt, semuanya dapat dibahas pada ruang perkalian dalam. Ya. Oke, lalu minggu depan kita akan masuk ke chapter 6. Ya. Bab 6, teksnya sudah saya taruh di LMS. Silakan mengunduh di LMS chapter 6, yaitu mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa kembali minggu depan. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.